Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini gue mau ceritain. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama gue Chandra. Di sini konten gue mau berbagi pengalaman aja sih, pengalaman seru aja dong ya. Boleh. Pengalaman seru pertama kali naik gunung kali ya. Oh, saya ikut. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Sambil ngerokok nggak apa-apa. Santai. Santuy. Kalau gue yang nggak ngerokok gimana? Ngetek, ngefantap. Boleh. Brand. Brand lagi. Sirup, boleh sirup. Sebenarnya nih teman-teman gue ini dia teman-teman yang dari awal itu udah bareng-bareng, mungkin bisa dibilang pertama kali naik gunung tuh sama gua. Boleh kenalin saudara siapa? Sama gua Doni. Ini apa? Doni Besari. Gak boleh. Kamu gak terkenal. Gak boleh terkenal. Ya nggak guys? Doni apa? Doni aja. Doni aja. Nah, ini siapa? Oh, nama bagus gua Adit. Asik. Tapi biasa dipanggil anak-anak gua Mandi. Bagus. Ini gue pengen flashback aja nih kita ya. Bisa sih. Kita tuh dulu pertama kali naik gunung itu tahun berapa ya? 2013 ya. Itu lagi demam-demamnya orang naik gunung ya. Gara-gara Semeru Itu ya. Ya, film sesuatu itu Iya, film ya cukup fenomenal ya. fenomenal pada saatnya. Ada gue juga sebagai orang gendut juga sih di situ kayaknya. Yang terobsesi banget untuk naik gunung tuh. Tapi memang pada saat 2013 itu gempar banget film itu, makanya kita juga udah rencanain sebenarnya udah lama ya mau naik gunung. Cuma masuk film itu jadi tambah demam, makin. Kebetulan kita di sini domisili Bogor. Gunung yang paling dekat itu Gunung Gede. Jadi pertama itu kita modalnya apa? Modal nekat yang pertama ya. Ya, modal nekat ya. Modal pengalaman sedikit banget. Pengalaman ya, kalau dibilang nggak ada ya nggak ada. Karena dulu YouTube juga kan Ya, belum terlalu besar namanya ya. Besar. Apalagi dengan konten-konten gunung ya. Ya, YouTube dulu itu tidak harus sekali dengan konten-konten seperti ini kan. Iya. Ya mungkin hanya konten-konten wawasan umum aja, maksudnya wawasan pelajaran kah, atau apa kah. Iya. Yang paling top tuh dulu pramuka kali ya. Ya, Kalau pengalaman tentang alam tuh ya. pramuka. Iya sih. Kita tuh dulu perdana itu naik berapa orang? Berapa ya? 1, 2, Anak kosan naik 8 ya. ya kurang lebih 12 sekitar 13 13-14 deh. 13-14 orang naik ya. Dengan yang pengalaman itu cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Oh iya 2 orang. 2 orang. 2 orang. Abang Bonge ya. Bonge ada satu. Nanti boleh juga tuh kita undang tuh. Oh boleh. Sudah Bang Chaplin. Ya, karena lebih senior. Kita satu angkatan, tapi memang umurnya dia lebih pengalaman lah mungkin ya. Dia pernah, pernah naik. Kita itu waktu itu naik Gede itu awal mula dicerita persiapan Hamin seminggu. Itu makanan kayaknya kita masih bodoh banget ya. Segala macam dibawa. Apa aja dibawa. Sampai buah semangka. Semangka yang berharap merah. Yang berharap merah. Berharap kuning. Nggak tahunya nasi berharap merah. Mungkin nanti kita ceritain. Awal mulai itu kayaknya sedikit banyaknya juga kita cuma yang udah ikut-ikutan aja. Yang pasti sih pertama sih obat-obatan kita bawa sih. Karena waktu itu kan, karena kan kita tahu sadar delay ya. Sampai oksikan yang buat Oh iya benar. ini juga kan oksikan.
oksigen sih kalau teman-teman nggak tahu itu tabung oksigen itu namanya, oksigen sebenarnya. Jadi pertolongan pertama kalau orang sesak nafas itu pakainya oksigen. Persiapan itu kita kalau nggak salah seminggu ya, dari segi perlengkapan logistik mati kayak kompor, sting, tenda, carrier itu masih pakai yang carrier. Dulu banget itu dapat pinjam, Pak. Iya. Intinya dari kita bertiga nggak punya barang Iya, sama sekali. Nah, dan kebanyakan rata-rata sewa. Ya, dari tenda kita sewa, Tenda sewa, matras sewa, betul. Sepatu pun minjem ke temen. Sepatu pinjam temen. dan lucunya masih zamannya itu kita pakai sepatu taman topi ya. Iya. Oh, itu kelasnya bukan main, guys. Kalau anak Bogor kota pasti tahu. Pasti tahu tuh sepatu Sepatu taman legend. topi. Legend. Legend. Harganya itu di bawah rata-rata. Iya, ada. Ya, kalau yang nggak bisa berbahasa daerah itu di atas rata-rata Harganya hampir sama kayak sepatu-sepatu toko. Tapi karena kita orang pribumi, Nah, harganya sangat di bawah rata-rata pada waktu itu. Yang sebelum ada brand-brand yang sekarang udah low brand lah. Sebelum produk lokal yang sekarang bagus-bagus Iya. juga kan keluar itu. Sepatu itu kalau nggak salah kayak gakyat kayak begini. Bahkan teman kita ada yang pakai sepatu security. Nah, sekarang oh iya benar. Sepatu jungle, Sepatu segini jungle. nih. Iya bener. Yang dia bilang katanya punya omnya. Iya punya omnya. Itu gue inget banget itu persiapannya ya, katanya sih udah matang, tapi ternyata sampai sana ya nggak matang-matang amat sih. Ya tapi namanya juga kita kan mencoba belajar supaya di alam. Betul, kita belajar. Tapi dari situ benar kita belajar. Akhirnya kita tahu manajemen makanan seperti apa, manajemen waktunya juga seperti apa, dan manajemen logistik yang pasti. Kita bilang Asli sih itu. Ya gua pribadi waktu itu apa ya? Ya gua nggak kepikiran bawa carrier apa karena gua nggak punya. Gua bawa depek apa nggak punya, tapi karena brengseknya temen kita, ya kan, saking dia niatnya buat membawa kita ke gunung, disiapin semua carrier 80 liter gitu. itu yang tingginya itu di atas kepala ya. Ya, rata-rata. Karena matras sih sebenarnya. Matras Dan sebenarnya. karena isinya apa aja di bawah. Apa aja di bawah. Benar. Itu kita mulai dari awal itu naik mobil apa gitu ya? Ke base camp tuh. Kelosbak. Losbak ya? Kelosbak. Oh iya Losbak benar. Losbak. Ya ada kotak es. Ada di Losbaknya ada kotak es, kotak box minuman. Dari kampus kita ya. Dari kampus itu, Dari kampus. Itu kita berangkat sore ya, menjelang habis isya. Enggak malam. Malam. Karena waktu itu kita rencana Star Trek itu kan malam ya. Jam 1. Jam 1. Betul. Pokoknya kita berangkat itu ya malam lah, nyampe sampai base camp itu sekitar Base camp itu jam 11 lah. Ya. Lebih jam 11 malam pada saat itu. kita prepare persiapan ngambil air ya, bawa Ya semua pokoknya prepare semua. Maka zaman dulu yang gua lucuin apa ya? Ya saking gua pribadi nggak punya jaket, pakai jaket motor gua nih. Oh iya benar pakai jaket. gue juga pakai jaket motor. Pakai jaket Gue motor. pakai jas hujan motor dalamnya sweater. Anak gunung banget. Iya. Saking takut dingin. Saking takut Saking takut dingin. Ya, kita kan nggak tahu nggak punya pengalaman apa-apa ya. Betul. Ya. Jadi kita bawa pak. Dibawa segalanya yang buat nyamanin badan kita. Nah, gitu. ya. Jas hujan pakai jas hujan yang tebel. Jas hujan. Celana baju. Sweater double, dalam kaos juga. Iya. Celana lepis. Di celana lepis. Zaman dulu kan masih belum ada celana-celana yang sekarang pengetahuan kita masih benar-benar minim gitu. Nggak punya duit yang Nah itu sih. Yang Yang celana yang ada kita pakai. Mau punya duit, mau jalan-jalan, mau jalan-jalan, mau edon-edon, jalan-jalan, cari yang suasana baru, BPJS lah ya. BPJS. BPJS. Apa? Budget pas-pasan jiwa sosial kita. Benar-benar.
kalau nggak salah itu start track kita itu jam 1 malam. Itu start dari Putri. Ya, dari Base camp Abah Gunung Putri kalau nggak salah ya. Ya kita karena waktu itu tuh teman kita pengalamannya lewat situ, jadi kita diantar sekalian di perkenalannya itu lewat Putri. Jadi itu jalurnya masih jalur yang lama. Itu masih jalur lama, Bukan jalur yang baru. Kalau sekarang kan jalur baru, kayak ya jalanan juga udah mulai bentuk sama Taman Nasional sendiri. Ya intinya kalau pendaki-pendaki yang pada saat itu tahun 2013 ke bawah pasti mungkin trek Putri lama tahu lah. Oh iya. Ya, gimana ya dibilang ekstrimnya kita juga nggak tahu karena kita start trek malam gitu kan. Iya. Cuman kerasa ke badan ya sangat capek ya. Udah kayak digebukin orang sekampung itu. Kalau nggak salah kita turun lintas ya. Kita lintas. Nah, kita lintas. Naik Emang kita lihat Putri, turun Cibodas. Naik Putri turun ke Bodas. Awal kita tuh naik jam 1 malam. satu malam. Prepare itu dari jam 11, naik itu jam 1 malam. Itu kita nggak tahu ya seluruh gunung itu kayak gimana, cara mengantisipasi dingin itu seperti apa. Yang kita tahu itu cuma jalan, naik, pegel, sampai pulang. Iya benar. Itu doang ya. Itu yang lu rasain parah kan itu? Baru start lu udah kram kan? Otak. Gua inget itu. Karena kita posisinya di belakang. Iya. Mungkin kalau Iya. dari dulu mungkin kalau yang tahu jalurnya Putri itu kan pasti awal-awal kita tuh trek perkebunan gitu kan. Dan temen gua ini yang baru banget nyampe kebun-kebun, belum habis kebun. Itu belum sampai pos 1 itu. Belum masih jauh itu. Itu udah setengah apa ya nih? Nggak apa? Pokoknya ya waktu pada saat itu tuh pas ketika lu kram sampai kotak gitu kan. Nah temen yang ngebawa kita tuh udah panik. Oh iya. Sampai harus membuka tenda kan tadinya kan? Buka tenda aja di sini. Ya gua sih ayo aja karena gua gak tahu apa-apa gitu. Kita bener-bener gak tahu sama sekali. Terus sampai dia bilang, kita gak jadi aja apa ya turun lagi katanya. Itu gak masalah juga gua gitu. Menurut gua pendakian pertama itu sebuah pengalaman penting banget sih. Ya. Itu yang lu menentukan kalau lu suka ya suka banget ya gunung. Nggak suka ya nggak suka banget ya gunung. Iya betul. Gitu loh. Karena posisinya kita berangkat jam 1 malam, start trek jam 1 malam, posisi udah jalan masih rombongan sebelum pos 1 itu udah mulai renggang. Iya. Tapi masih kelihatan. Masih kelihatan posisinya. Itu posisi di depan itu sebagai apa sih namanya? Kalau pemimpin itu apa? Leader itu ada Ferry dan ada cewek 2 ya. Ya pokoknya Ya Ferry itu mendampingi perempuan lah. yang masih pada saat itu yang paling tahu itu di depan lah. Iya, karena dia tahu trek, tahu jalan. Jadi ada dua orang profesional kan. Ya jatuhnya yang berpengalaman lah, bukan profesional juga sebenarnya, yang udah pernah lebih pernah daripada kita. Ya, pengalaman. Posisi Bang Ferry di depan, terus satu lagi di belakang Ada Bang Bonge. temannya. Yang teman-teman harus tahu nih ya, Gede itu dulu sepi, nggak ada orang. 2013 itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Kita naik itu cuma rombongan kita doang. Yang nge-trek jam 1 malam kita doang. Gitu loh. Mungkin zaman dulu juga ya kalau dibilang trek malam itu sebenarnya yang kita pikir-pikir sekarang itu ya, bahaya kalau yang nggak biasa ya. Iya. Itu sangat bahaya karena ya satu Medan. kita nggak terlalu kelihatan, Ya. tapi positifnya kita nggak mikir tanjakan. Oh udah kelihatan tanjakan nih, Nah, lalu radius 100 meter tuh waduh tanjakan terus ya. Nah enaknya malam memang seperti itu nggak bakal kelihatan. nggak kelihatan ya. Cuman yang minusnya ya pertama
ya nggak bisa ngelihat trek yang terlalu panjang. Terus malam itu kan kita berebut oksigen, mungkin yang dihasilkan kan karbon dioksida kan. Iya, sama tumbuhan. Jadi sedikit banyak kita ada sesak ya, pernapasan. Apalagi ketika kita nanjak makin tinggi kan. Iya. Dataran tinggi itu kan pernapasan kan makin tipis, yang kita hidup di dataran rendah gitu. Ya, mungkin nggak biasa seperti orang pribumi di kaki gunung gitu, kaki gunung persis ya. Itu sih bahayanya. Sama kalau kita nggak berkelompok, benar-benar nggak berkomitmen kelompok, itu bisa membahayakan satu sama lain ya. Mungkin ada yang salah satu kesasar. Betul. Itu makanya gunanya kita tim itu ya, kompak itu. Jadi kita tahu keadaan satu sama lain, kita tahu kondisinya, setidaknya kita paham lah kondisinya seperti apa. Dibalik lagi ada itu kan ada istilah mitos lah, mistis yang mungkin ya yang tak percaya apa enggak ya di tempat manapun ada lah kayak gitu. Di mana juga ada sih ya namanya kita. Cuman yang mungkin kalau istilahnya mah di gunung ya tempatnya buang jin lah kayak gitu kan. Bahasanya orang-orang kan kayak gitu. Bahasanya orang-orang gitu. Di tempat-tempat jin ini lah. Ya, kita juga nggak apa ya. Nggak boleh sesumbar lah. Nggak boleh sesumbar, nggak boleh sembarangan. Mau entah malam, mau entah siang, mau apa. Yang minimalis kata-kata kotor lah yang dari mulut kita biasa dibawa-bawa kotor semua gitu. Toksik tuh. Zaman anak sekarang toksik ya. Biasanya toksik. Kalau dulu mah kita hancur aja udah ngomong apa aja kita ngomong. Iya. Kalau nggak salah itu kita nyampe pos 1 itu sebentar aja ya. Kalau sampai Ya. sejam. 1 jam benar. Kita masih normal tuh. 1 jam dari base camp. Mungkin kalau temen gua nggak kotak betisnya ya mungkin lebih cepat. Seperti 15 menit kali ya. Cepat. Nggak beda jauh Karena dong. temen gua jadi kotak, bentuknya kotak. Serius ini gua, bentuknya kotak. Jam berapa sih ya? Sekitar jam 3-an ya? Atau jam 3 jam itu? Itu jam 2 pokoknya jam 2. Itu udah betis yang kotak badan yang diangetin. Aneh banget ya. Betis yang kotak badan tapi yang diangetin. Udah pakai jaket aja, padahal itu enggak mempengaruhi. Iya. Yang akhirnya gue sadar sendiri, akhirnya gue buka jaket gue dan gue taruh lagi di tas. Ya. Terus pas di trek tuh kita benar-benar misah itu jalur putih itu di Simpang Maleber ya. Ya. Nah itu di Simpang Maleber itu kalau nggak salah udah jam 5 pagi. Iya itu Ya. posisinya iya. Di Simpang Maleber itu jam 5 pagi. Iya. Itu masih sepi banget ya. Pokoknya dari rombongan itu hanya rombongan tim kita aja. Gitu. Iya, betul. Kita itu naik hari apa ya? Sabtu pagi. Sabtu dini hari lah. Sabtu dini hari. Kita naik Sabtu dini hari. Yang lo tahu ya zaman dulu sebenarnya banyak kehitung banyak juga pendaki gitu. Cuman nggak sebanyak yang sekarang gitu kan. Iya. Ya, kalau sekarang mah bocah SD bawa tenda doang coba lu bayangin kan. Nah, itu yang kita khawatirin sebenarnya. Gitu kan. Sebenarnya banyak yang kita lihat Iya. sepakaian kita. Kalau dibilang banyak ya banyak, cuman nggak sebanyak, nggak se apa ya? Ya nggak se fenomenal sekarang lah. Wah fenomenal sekarang mah udah jadi apa ya? Daki gunung tuh udah jadi apa? Fashion. Sama main ke kebun. Nah, rumah nenek. Ini jadi fashion. Sebagian orang tuh menganggap itu gunung itu kayak alam itu tempat Iya. foto, Iya. tempat mempublis sesuatu yang padahal kalau menurut kita dulu ya alam itu ya sangat luas. Sangat Tahun itu udah ada Instagram belum sih? Belum ya? Ada, tapi kita belum pakai. Belum ada yang pakai. Ya, Masih sedikit ya. masih sedikit yang pakai. Media sosial itu cuma ada Facebook sama Facebook dong, BBM. Enggak gede. Ya rata-rata kita cuma posting di Facebook lah. Facebook. Paling Facebook foto-foto gue juga masih ada di Facebook. Sampai pos 5 itu
kita sekitar jam 5 dari pos 1 itu kita nggak ketemu pos 2, pos 3 itu dulu kayaknya nggak kelihatan buta ya, kelihatan malam posisinya. Jadi kita tuh jalan capek berhenti aja. Iya, Cara berhenti di kita mana? tahu berhenti di mana, itu di track atau Iya. di mana ya, bukan pos tuh pokoknya. Bukan pos aja pokoknya. Iya. Kalau sekarang shelter banyak ya. Ya. Apalagi ada Ada bangunan, sawah. ada bangunan sekarang. Udah bagus-bagus juga tuh. Itu jalan sampai pos Simpang Malebet itu jam 5 pagi, kita istirahat. Nah itu udah kepisah rombongan. Udah pisah kita Udah itu. bisa. Itu sisa. Ya mungkin yang bertiga di sini kita sisa paling terakhir. Belakang. Paling belakang. Kita berlima kalau Berlima. salah. 2 orang lagi. Ya dulu, Dit, Don, gua, Cok, Cok, Cok. sama Bendol. Nah, Cok sama Bendol. Itu Itu- sebutnya kita Power Rangers. Power Rangers. itu yang parahnya. Ya jujur gue juga bodoh ya prepare pada saat itu, meremehkan, mengandalkan, bukan meremehkan, mengandalkan orang yang jadi ya kita berlima bawa air waktu itu cuma sedikit gitu, karena rombongan depan ya, kalau emang kita nyatu bareng sama rombongan depan mungkin air cukup. Iya. Kita bawa air. Iya, cuman habis. Ada. Oh ada. Nggak Boleh, Fanta. nggak boleh diminum Kayak itu. Fanta. Oh iya. Kalau yang Merah gitu. kayak merah. Iya. Tapi campur. Gak apa-apa tapi merah. Kalau- Ternyata di endorse. Masuk. Karena dulu kita bawa jam 5 pagi itu kita udah berpisah. Posisinya udah lumayan terang, udah kelihatan sampai Iya. sunrise dari di balik-balik daun-daun Ya kalau yang suka ke gunung mah jam 5 itu udah terang udah lah. terang ya. Udah pasti tahu lah. Posisi kita lapar ya. Posisi kita lapar, lapar. capek, dingin, haus, haus. dingin. Wah lengkap deh. Udah gitu berlima yang posisi orang berlima yang terakhir ini ya orang-orang bego semua ya dibilang ya. Yang nggak ada pengalaman juga. Sekali. Itu cuma modal nekat. Ya modal dekat itu di situ. Ada modal sama nekat tuh. Gak ada persiapan. Udah ada persiapan. Kita mah suruh bawa ini, bawa aja. Masukin tas. Tapi manajemen di jalan kita nggak tahu, air aja kita nggak bawa. Karena kita pikir di atas ada air. Di situ kan memang ada air, cuma nanti ceritanya ya. Ini kita berlima ini posisi jam 5 udah lelah, capek, letih lah, itu semua udah dirasain. Kita mencoba untuk mencari air posisinya. Ya sampai apa? Ya karena nah kita lapar nih ya. Makanan ada. Nah, kita makan dulu kan. Kalau yang suka makanan mie nih, kita keremes. Miesan, dikeremes, bumbunya dimasukin terus di shake. Shake, kocok. Macam biar nyangkut tuh bumbunya kita makan. Iya. Gitu ya cara bertahan hidup Cara bertahan hidup karena itu apa ya? Micin ya, asin. Tenggorokan ceket lagi. Ada bumbu cabenya. Iya. Yang lucunya nyari daun yang ada tetesan air gitu. Tetesan embun. Iya kan, embun. Sampai segitunya gitu ya. Sampai segitunya. Sampai ujung-ujungnya air yang nggak boleh dikeluarin kita keluarin gitu. Nah, dulu kita masih bawa tuh air kedamaian. Oh bahasanya yang kedamaian. Nah, saya dulu air 2 miliar. Air 2 miliar. Air 2 miliar. Iya. Soalnya air mineral sebotol cuma 3.000, 2.000 malah itu ya. 2.000-an ya. Ini satu botol berapa? Hampir 100.000. Hampir 100.000. Hampir 100.000. Itu aduh dibilang tuh ya itu beda pengalaman yang berbicara tuh. Ya mungkin ya namanya kita masih banyak buat nyari survive ya. Pengen tahu lah rasanya. Oh air gini, oh rasanya begini air gini ya. Ya gua saranin janganlah. Janganlah, nggak boleh ya. Kalau teman-teman nggak boleh tuh. Aturan itu tuh nggak boleh. Iya, tidak boleh tuh ya. Dilarang keras membawa-bawa kayak gitu. Nah kalau dari apa ya? Pengolahan tubuh kita itu sebenarnya minum yang itu salah dibilang. Salah banget. Salah. Karena itu sebenarnya hanya menghangatkan sesaat. Padahal itu minuman itu langsung interaksi ke badan kita itu jadi kita dingin sebenarnya. Betul. Ya, kecuali mungkin lo kuat minum terus ya hangat terus pasti. Iya. Nggak bisa habis dong. Iya nggak bisa habis dong. Nggak bisa habis dong itu bahannya. Itu sebenarnya.
Ya yang pada saat itu, yang setelah itu yang gue baca-baca di apa ya, di internet, bahkan Google gitu. Udah salah ya. Iya, nggak boleh. Tapi posisinya kita akhirnya nyari air di tetesan Daun sampai di botol-botol yang memang kelihatan masih bersih, bukan air ini ya, air kencing ya. Oh ini air minum bener gitu. Sampai kita bubak-bubak dapat, alhamdulillah ada bisa minum, bener-bener survive gitu. Itu ya kita ngerasain banget. Itu sambil naik sambil cari air, ada kantung-kantung yang air itu kita minum. Karena posisinya jarak dari Simpang Maleber ke Surken itu ternyata dekat. Iya. Ya, kita kan belum tahu. Kita tahu. Bima yang dibangun kan nggak tahu sama sekali. Dan Simpang Maleber yang sekarang main dulu tuh beda jalurnya. Dulu tuh kalau teman-teman mau lihat itu Simpang Maleber dari pos 3 ya. Dari pos 3 ke Simpang Maleber tuh sampai Simpang Maleber tuh ada jalurnya sebelah kiri kanan. Kanan. Kalau sekarang udah nggak kelihatan jalurnya. Kemarin juga saya cek tuh udah nggak ada jalurnya. Kita harus teratas lagi karena udah bukan, mungkin dibikin lebih nyaman kali ya, bikin lebih ada landai, cuman ya emang ya kalau ya kita bisa ngeliat yang di bawah lah dulu. Iya betul, dulu udah nggak terus kita. Benar. Itu posisinya kita nyampe Surken itu jam 6:30. Soalnya yang rombongan sebelumnya itu beda sejam atau beda setengah jam gitu kan. Iya, pikir kita itu beda jauh ya, gitu loh, banget itu. Nah temen gue sampai ya gue bilang apa ya, capek gue sebenarnya nyemangatin dia, cuman Itu posisinya gue sampai terharu loh, mengeluarkan air mata karena saking Baru kali itu ya. baru gitu. Gue mendingan digebukin 10 orang daripada harus mengulang masa waktu itu tuh. Anjir. Dan di otak gue pribadi, aduh kayaknya total berarti udah 4 jam jalan nih gue ya. Gue udah capek, udah males ngomong. Cuman temen gue udah, aduh, ini temen gue satu ini nih, aduh, Udah ngeluh aja. udah ngeluh aja. Gimana ya? Dia sampai bareng kan gitu. Ya, kita lihat dari awal kan sampai bareng lah. Iya benar. Sampai bareng. Akhirnya gue ditali, Biasanya semangatin ya apalah. didorong lah. Padahal nyemangatin itu energinya juga gede itu sebenarnya. Maka kita udah bawa beban kan. Iya. Bebannya malah ngatin juga. Kalau nggak salah tuh gue udah dioper tas gue nih. Oh iya. Karena kan gue Ya. bawa ini ya, kompor. Oh bawa kompor. Kompor kotak. Ya. Dulu tuh kompor bukan kompor kotak gede gitu kan. Ya masih ada sekarang. Masih ada ya? Masih ada. Jadi kompornya udah seset, udah Sama gas buat naruh sama gas buat naruh gas di Sama dalamnya. cover, Ada, Hmm. ada cover buat nutup gas. Nah habis itu pas kita nyampe ya, sebentar ya. Yang mungkin sebagian ada yang nyari spot camp. Spot camp. Kita tuh dulu nyari Surken, ya sebagian ada yang berkerumun di air di kubangan. Dulu tuh Surken masih bagus ya. masih bagus banget. Ada kubangan itu lumut isi apa? Air bulat, lumut, ada airnya jernih banget. Kalau tahun 2000 ya kita flashback ke tahun 2013 itu ya, jalur air itu masih di tengah. Oh iya, Ya kita nggak usah ke mata air itu masih ngalir. Nah, satu ngalir, terus bersih, Menggenang. wah semua, ya benar-benar. Oh itu Ya itulah alam gitu kan. bersih banget lagi. Yang belum terjamah ya, mungkin udah terjamah tapi Belum pada banyak, saat itu pendaki itu apa ya, pendaki cerdas. belum banyak juga. Ya belum banyak sama pendaki cerdas. Iya, masih. Ya Yang serius-serius aja yang iya, naik. yang butuh air ini bukan ngerasa buat kita sendiri gitu. Betul. Buat banyak orang. Banyak Banyak orang. Banyak Apa, ya kalau kita lihat ya kalau ya gue bukan ngejelekin pendaki sekarang ya. Ya. Cuman emang faktanya pendaki sekarang ya gue bilang jorok. Ya. Untuk wawasan sendiri. Lu bisa bawa barang-barang naik ke atas dengan berat, lu nggak mau bawa turun lagi. Nah, itu. Sampah-sampahnya kan aneh. Ya nggak usah sampah lah lu. Ya, sorry nih ya, boker di jalur air, betul. cuci muka pakai sabun di jalur air, sikat gigi di jalur air gitu. Lu mau ke alam lu, zaman dulu alam lu main lu bawa sikat gigi cuma 2 hari semalam lu kan. Iya. Ya, mungkin oke bawa sikat gigi kan. Tapi Sikatnya nggak tapi usah pakai odol ya, nggak usah
pakai Iya, pasta ya. pakai pasta, betul. Kita Dan itu pun bukan di airnya ya, Bukan tapi airnya. kita bawa ke pinggir, Kita bawa ke darat dulu, baru kita sikat, baru kita kumur di darat, nggak dicampur. Sampai itu kita dulu minum langsung dari situ, kita cium, minum itu rasanya Segar banget, banget. segar banget. Itu baru sumber mata air. Sumber mata air gunung asli. Air gunung asli. Betul, sumber mata air dan sumber air gunung asli. Gitu. Sebagian teman-teman yang udah pengalaman ini berdua ini dia nyari spot camp kalau nggak salah. Spot camp ke arah barat di Sultan ya, Surya Kencana ya. ya dekat jalur Mau ke puncak. Summit, Summit ya, Summit. trek Summit. Ada pertigaan tuh. Ya, pokoknya di situ. Pertigaan Salabintana, Puncak sama Sultan Timur. Tapi ini singkat cerita, gua apa ya? Pokoknya salut lah sama dua orang leader pada saat itu. Iya. Maksudnya dia ngasih pelajaran sama kita, tapi ngasih apa ya, punishment juga. Gitu. Ketika lu udah datang, lu nggak boleh malas-malasan juga. Nggak boleh tiduran, Tidur-tiduran. nggak boleh ngerasain capek lu nanti Ngerasain dulu. capek Itu nanti. belum beres. Belum beres karena tenda belum kebangun. Tenda belum kebangun, tempat camp belum kebangun, Iya. makan juga belum disiapin. Iya, belum siapin. Iya, flashing udah harus ketebar dulu. Iya. Itu posisinya. Akhirnya kita sampai rombongan semua di Surken, kita susul mereka, kita bangun tenda. Ya, waktu itu kita 3 tenda ya. 3 tenda. 3 tenda. 2 tenda bagus, Satu 1 tenda seadanya. Karena Nah, posisi jadi gue ceritain nih. Mungkin kalau untuk waktu itu kan ada pendaki cewek juga kan. Pasti pendaki cewek yang diprioritasin lah. Misalnya dia masuk tenda yang enak apa enggak. Nah, yang pasti. Untung dari gue bertiga nih, gue bantuin ngederin tenda. Nah, pada saat itu ya gue nggak mikir ada apa ya, ada reward dan punishment dari Iya. dua leader ini gitu kan. Dan ketika itu tiba-tiba pas sudah tenda jadi kan, ini dua leader ini ngomong, pikir gue kan, kita mah, oh tenda udah jadi, nggak tas. Tak dulu kan gitu yang leader nih. Lo tadi tiduran aja. Lu kesini. Wah, kata gue untung gue. Tenda bagus lah ya. Gue dapet enak. Tenda kokoh. Anti badai itu. Tenda anti badai. Kita. Ada orang ini yang baru datang langsung keluar matras tidur. Dapat tenda yang seadanya. Dapat tenda seadanya. Dulu kita masih, ya kita nggak tahu lah fungsi tenda. Single layer, double layer. Iya. Penggunaan flashing untuk apa? Untuk apa kita Sleeping sama bag sekali. aja nggak bisa pakainya. Ya sama sekali nggak tahu. Gitu. Iya, sleeping bag aja kita pakainya gini. Nah, gua waktu itu kebetulan dapet tenda double layer. Oh iya, bagus tuh ya. Bagus. Pada zaman itu Pada zaman itu Wih, bagus. keren. Dan dua orang ini dapet tenda single layer gitu. Yang kalau subuh-subuh nih suka dibangunin sama keadaan ngetes. Iya, nah, itu tuh. Iya, konden. Kalau satu layar itu tuh biasanya konden. Konden dia, tembus dia. Kondensasi. Itu tuh kayak tenda apa ya dibilang? Lucu juga sih kadang-kadang. Ya. Ditambahkan dengan keadaan. Keadaannya seperti seadanya gitu lah. Iya. Enggak, kalau bisa dari tenda kita masak ya nasi masih walaupun itu leader gua Kita masak. leader gua bagus sih, Masak. cuma buat masak ya gua bilang enggak lah. Manajemen oke. Manajemen oke. Manajemen logistik oke, manajemen waktu oke. Wih, manajemen masak ya, hancur sekali. Hancur sekali. Nasi apa ya bahasanya, gigi ya? Lagi Apa? Arab. Aron ya? Aron. Udah matang. Kurang matang, Kurang petis. Iya. Cuma ya apa ya? Jadi kalahin sama lapar gitu ya. Iya. Kita tuh cuma bawa beras, mie, instan, terus super bubur. Ya, instan semua. bubur. Ya, bubur instan. Iya, Bubur instan. Yang digabung sama mie. Ini digabung sama mie, sama bawa buah-buahan ya. Yang Iya. paling mewah sih buah-buahan sih. Buah sih memang. Itu zaman dulu kita udah bawa buah-buahan itu udah termasuk. Wah, 3 biji semangka. semangka, iya semangka 3 kiloan itu. 3 biji. 3
tiga buah. Terus yang kedua setnya jelly ya. Jelly campur RB yang RB. Nah, untuk RB ini ya. Sekarang gua nggak pernah lihat tuh di Sulken. Ada apa ya? Ada cuma sedikit. Sedikit. Lalu Itu RB itu. wah dulu RB itu kayak buah sampah di sana ya. Asem yang hitamnya manis. Iya. Aduh. Ya kalau bahasa Eropanya itu lah sejenis berry lah. Itu berry lah, berry liar. Dari liar juga di hutan. Dari hutan. Endowes juga masih bagus. Kan jelly kita masak, campurin berry itu, Kasih gula, kita simpan buat Besok besok pagi. pagi. Besok pagi. ya malamnya kita ngobrol-ngobrol apa ya? Ngobrol-ngobrol ngawur lah. Sempat juga kita dulu tuh masih zamannya apa Harlem Shake. Nah, Harlem Shake. itu sore ya? Ah, iya. Harlem Shake. Tapi ini pengalaman lucu juga nih. Ini lucu juga nih. Posisinya kaki udah pada sakit nih, masih aja mikirin Harlem Shake, harus bikin Harlem Shake. Bahasa sekarang apa ya? Bahasa konten. Bikin konten. Bikin konten. Itu ada itu di upload juga ya. Ada upload juga. Nanti kalau sekarang nih link itu. Ada itu lucu juga tuh. Habis bikin Harlem Shake, ngopi. Tiba-tiba ada insiden nih. Insiden habis lagi ngopi. Gua lupa tuh. Kompor meledak. Oh iya. Kompor meledak. Sampai dibanting-banting ya. Saking paniknya, kompor lagi kita nyalain tuh dia meledak. Enggak meledak sih, bocor. Gasnya bocor. Terus keluar api besar nih. Lempar. Karena posisi gua di depan, gua lempar. Iya. Gua lempar terus leader kita itu dengan tenangnya cuma buka, copot gasnya, diambil beres langsung. Itu ilmu banget tuh. Karena kita berperdana banget ya, kita nggak tahu ya harus kayak gitu. Ternyata Don't panic pokoknya. don't panic. Kuncinya don't panic ya. Nggak boleh panik. Tapi balik lagi harus ada pengetahuan di situ. Oh iya, harus banget. Cara penggunaan ternyata nggak cuma dicolok, dinyalain gas, pemakaian itu nggak bisa juga. Iya. Kita tuh harus tahu hadapi situasi ini. Kalau kompor bocor gas bagaimana? Gitu. Kalau misal kompor mati kita harus ngapain? Kita juga harus tahu. Kan nggak mungkin juga kita bawa kompor satu, misalnya kita bawa kompor satu, kompor nggak bisa dipakai, rusak, pinjem tenda sebelah yang sedangkan kita sama-sama butuh. Tenda sebelah butuh, kita juga butuh. Itu kebanyakan teman-teman dari kita tuh kayak gitu juga yang kita sering ketemu juga kan. Pinjem atau minta air yang kita udah ngambilnya jauh, dia minta kita kasih. Padahal harusnya manajemen itu udah dikonsepin dari bawah. Ya. Gitu. Kalau kita kekurangan air, kita nggak apa-apa berbagi, tapi kalau untuk menyusahkan orang lain kan harusnya harus pikir dua kali. Kecuali ada insiden yang tak terduga lah. Nah, misalnya dia sakit, gitu ya. Karena misalnya kita sakit, kita minta sama orang lain itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita masih sehat harus ambil air tempat jauh, kalau menurut gue oke aja ambil aja. Ini jangan niat dari bawah. Saya juga ada pendaki lain lah. Nah, gitu. Nah itu kadang-kadang yang bisa membahayakan diri kita sendiri dan tim Ya, kita. dan zaman dulu juga kan nggak ada warung yang kayak Dulu sekarang ada. udah semrawut seperti itu gitu. Warung iya, kalau sekarang sih ya Dulu nggak ada. nggak ada, adanya tuh kayak nasi uduk, tuh kan nasi uduk. Pertama, gue pertama nggak percaya. Ada tuh kan nasi uduk, gue juga nggak percaya. Kita dapat cerita doang kan waktu itu ya. Subuh itu ada tukang nasi uduk, nanti bakalan cukup bakal ada tukang nasi uduk katanya. Ah kata gue tuh nasi Lu uduk ngapain? kata gue. Ya gue mikirnya gimana ya? Anjir orang gila, jualan Iya, gila orang aja yang ngapain dia ada? Jualan dari nasi uduk, tukang nasi uduk. Tahu-tahu habis sholat subuh dia. Oh iya. Siapa ya? Oh jam setengah 4 jam Setengah lima, berapa? ya? Setengah 5. Sekitar jam segitu. Tiba-tiba ngetok tenda gua waktu itu. Ya, Tenda gua. Dia ngomong pertama ngomongnya ya nawarin lah, duduk gitu. betul. Terus ngetok tenda, numpang sholat subuh Ya, sholat. gitu. Numpang sholat subuh dia, oh ya udah silakan Pak. Nah, gitu. Cuman kayaknya kita nggak beli uduk nih gitu. Ya, Pak. Kayaknya Kayaknya ya. kayaknya nggak ada yang beli. Kayaknya nggak ada yang beli. Kayaknya Karena gua sendiri nggak ada niatan buat beli. buat Iya, kita beli. nggak ada niatan beli. Apalagi pada saat itu
ya mungkin 10.000 mahal ya, Mahal ya, cukup mahal mahal. karena kita dulu kasih pas-pasan Iya, udah gitu lihat, ya elah nasi uduk dua suap paling dua suap gitu. Dua suap kita ya? Beli ya. Terus 10.000 mahal banget buat gue pribadi, mahal lah. Gue pikir anjing nggak ada buat balik nanti nih. buat sewa mobil bak balik nggak ada. Iya. Benar Udah tuh sih. pas gitu dia beres sholat subuh dibuka lah tasnya